Perkenalkan, saya Saskia Firena Pratiwi dengan NIM 2404230 dari kelompok 13 ingin mereview materi kelompok. Ada 4 kemarin yang sudah ditayangkan pada hari Jumat di kelas. Yang pertama dari filsafat penelitian dan paradigma penelitian. Apa itu filsafat penelitian? Filsafat penelitian itu adalah dasar suatu pemikiran atau bagaimana memperoleh pemahaman dengan realitas yang ada. Yang kedua, dari cara memperoleh pengetahuan atau yang disebut dengan epistemologi itu dibagi 3. Ada objektivisme atau bersifat netral, konstruksionisme atau pengetahuan itu didapat melalui interaksi, dan yang ketiga ada subjektivisme, pengetahuan itu didapat melalui pengalaman, persepsi, dan pengalaman individu itu sendiri. Nah, ada paradigma penelitian di sini, ada positivistik, interpretatif, dan kritik. Itu positivistik ini fokusnya pada data terukur. Interpretatif ini biasa digunakan pada penelitian kualitatif, itu untuk memahami tindakan manusia atau memperoleh pengalaman dan makna sosial. Dan yang terakhir ada kritik atau untuk mengubah kondisi sosial. Nah, yang kritik ini bisa jadi untuk mengkritik ketidakadilan, misalnya dalam mengkritik ketidakadilan untuk kebijakan pemerintah atau yang lain-lain. Nah, paradigma ini digunakan untuk peneliti menggambarkan bagaimana mereka menarik kesimpulan dan pengambilan data dan lain-lain. Nah, katanya yang tadi dalam paradigma penelitian itu positivistik ini cocok untuk analisis kinerja reformasi birokrasi. Misalnya ada studi korelasi antara desentralisasi dan kualitas pelayanan publik. Pertanyaannya, jika memakai metode peran trianagual, maaf kalau salah penyebutan, yang mencampurkan 3 metode untuk satu penelitian, tetapi menggunakan epistemologi konstruksionisme yang di sana itu pengetahuan didapat melalui interaksi, bagaimana menyeimbangkan hal tersebut? Sedangkan pada penelitian itu harus bersifat netral. Nah, dari kelompok 2 ada masalah, perumusan masalah dan tujuan dan manfaat. Masalah penelitian ini merupakan isu atau fenomena yang harus dikaji dan didapatkan solusinya. Nah, biasanya ada kesenjangan antara teori dan realitas, atau yang disebut Dasalen dan lain-lain. Ada kesenjangan realitas, kesenjangan teori dan praktik, kesenjangan empiris, dan kesenjangan penelitian. Masalah penelitian ini menentukan arah dan fokus penelitian supaya pembahasannya menjadi fokus dan terarah. Kemudian ada bentuk-bentuk perumusan masalah. Ada perumusan masalah deskriptif, ada komparatif dan asosiatif. Perumusan masalah ini biasanya adalah pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Biasanya di perumusan masalah itu menggunakan kalimat tanya. Tujuan penelitian ini akan membantu peneliti agar tidak keluar dari fokus penelitian. Fungsinya menjadi fokus untuk pembahasan sebagai acuan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian nantinya akan menjawab pertanyaan yang awal tadi, ada di rumusan masalah. Nah, ada jenis-jenis tujuan penelitian, sama seperti bentuk-bentuk perumusan masalah, tujuan penelitian pun demikian. Ada tujuan deskriptif, ada tujuan eksplanatif, dan ada tujuan prediktif. Nah, tujuan deskriptif ini menggambarkan fenomena apa adanya. Tujuan eksplanatif ini mencari alasan mengapa masalah itu bisa terjadi. Sedangkan tujuan prediktif ini membuat prediksi atau membuat perkiraan apa yang akan terjadi. Manfaat, kemudian ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini untuk memperkaya kajian atau teori-teori yang sebelumnya. Kemudian ada manfaat praktis, itu untuk mengetahui kekurangan yang ada atau untuk merekomendasikan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya, atau untuk misalnya tindakan-tindakan yang dilakukan untuk pemerintahan misalnya. Nah, pertanyaannya, apa yang akan dilakukan bila peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang suatu permasalahan tanpa mengambil data asli dari lapangan, melainkan ia mengambil dari persepsi atau pengalaman orang lain? Nah, yang ketiga ada dari kelompok 3 itu tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis.
Tinjauan pustaka ini membantu memperkaya pengetahuan untuk landasan penelitian dan untuk membantu kebaruan kajian pustaka peneliti. Tujuan dan fungsi tinjauan pustaka itu untuk mendukung hipotesis. Nah, ada jenis-jenis tinjauan pustaka naratif, tinjauan pustaka sistematis, dan meta-analisis serta meta-sintesis. Kegunaannya untuk menemukan kesenjangan penelitian dan untuk kajian teoritis, meningkatkan pemahaman akademik, serta mendukung penulisan karya ilmiah dan juga mengembangkan kebijakan. Nah, perbedaan tinjauan pustaka studi kuantitatif dan kualitatif. Dari desain penelitian, yang pertama. Yang kedua ada analisis datanya pun berbeda setiap metode penelitian. Nah, ada kerangka pemikiran itu ada elemennya. Salah satunya adalah mencakup informasi mengenai relevansi dan prioritas penggunaan teori yang berkaitan dengan penelitian. Hipotesis ini digunakan sebagai alat untuk mendapat dugaan sementara atau memiliki dasar ilmiah yang jelas untuk menjadi pengukur agar pembahasan tidak melebar, menjadi pedoman pengambilan kesimpulan, memiliki hubungan yang jelas antar variabel. Ada juga jenis-jenis hipotesis, ada hipotesis deskriptif atau gambaran jawaban sementara, asosiatif atau membandingkan dua variabel, dan komparatif atau memahami antar variabel. Hipotesis ini bisa diambil dari penelitian sebelumnya. Pertanyaannya, apakah penelitian sebelumnya juga dimasukkan dalam kajian pustaka? Dari kelompok 5 ada uji validitas dan reliabilitas. Itu uji validitas ini untuk menanyakan apakah instrumen untuk pengukurannya sudah tepat, dan untuk reliabilitas itu untuk mengukur apakah hasil pengukurannya konsisten atau tidak. Ada jenis validitas pertama, ada validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Validitas isi ini adalah kesesuaian instrumen dalam domain isi yang akan diukur. Dan validitas konstruk ini untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen yang mengukur konsep teoritis yang dimaksud. Kemudian yang terakhir ada validitas kriteria, itu untuk mengukur korelasi antara skor instrumen yang dikembangkan dengan skor instrumen yang sudah teruji. Kemudian ada reliabilitas, itu derajat konsistensi dan stabilitas data atau penelitian. Ada caranya Crunchbatch Alpha. Ini dijelaskan ulang untuk memasukkan angka dalam pengujian Crunchbatch Alpha untuk penelitian kuantitatif deskriptif. Bagaimana menjelaskan hasil pengukuran Crunchbatch dalam hasil pembahasan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Nah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.